semuanya, jangan serius-serius banget ya. Walaupun hari ini gue tahu kalian semua nih lagi mau sama-sama belajar contoh-contoh soal apa sih yang bakal keluar di tes ability to learn. Nah, sebelumnya gue jelasin sedikit ya. Nama ability to learn itu kan dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk belajar. Nah, dimana nanti di dalam tes ini kalian akan diukur kemampuan untuk belajarnya melalui soal-soal penalaran atau logika nih. Nah, contoh-contoh soalnya kayak gimana, tenang aja, semuanya bakal ada di video gue kali ini. Dan kalian gak salah untuk ngeklik video ini. Stay tune ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soalnya, hari ini gue lagi happy banget. Gimana gak happy coba? Karena hari ini gue baru dapat satu rangkaian face care dari Scarlett. Ini dia produk-produknya. Dan di situ udah ada essence toner, serum, day cream, dan juga night cream. Siapa coba cewek yang gak happy kalau dikasih face care kayak gini? Nah teman-teman, nanti gue juga bakalan nunjukin ke kalian step by step. Karena kan pasti dari antara kalian yang masih bingung mana dulu sih yang harus dipakai. Apakah toner duluan, ataukah day cream duluan, atau serum duluan. Pokoknya biar kalian gak bingung, gue bakal spill ke kalian abis ini. So, gue bakal kembali lagi dengan bare face setelah cuci muka. Oke, gue balik lagi dengan wajah bare face gue. Ini adalah setelah gue menggunakan produk facial wash juga dan dari Scarlett juga. Kemudian gue bakal ngasih tahu nih step-step apa aja yang bisa kalian lakukan. Oke, pastinya kalau misalkan kalian masih bingung dan suka lupa-lupa, kalian ingat aja bahwa dalam pemakaian skincare di wajah itu kalian bisa menggunakan produk-produk yang konsentrasinya lebih cair terlebih dahulu. Nah, seperti pertama kali kalian boleh menggunakan essence toner dari Scarlett ini. Gue akan gunakan di wajah gue. Ini bisa menggunakan kapas juga, tapi kalau nggak ada kapas, so here we go, pakai tangan aja. Ditaruh di sini. Ini konsentrasinya dia cair ya, tuh. Kalian bisa usap-usap di tangan, kemudian kalian tap-tap di muka kalian. Dan dia ini essence tonernya seger banget. Langsung kayak meresap gitu, masuk ke dalam tubuh gue. Enggak ya, masuk ke muka gue. Dia itu mengandung yang namanya allantoin, glutathione, dan juga jeju propolis. Yang tadi tuh mereka semua bahan-bahan aktifnya itu bisa melembabkan, menyegarkan. Kayak yang sekarang gue lagi rasain nih, akan langsung kayak berasa seger gitu muka. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan si serum ini karena konsentrasinya dia itu agak sedikit lebih kental dibanding yang tadi essence ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu nih di tangan gue kira-kira konsentrasinya dia kayak gimana. Tuh kan, tuh dia agak sedikit. Ini mohon maaf ya, bukan mubazir, tapi gue pengen ngasih tau ke kalian biar kayak lebih gitu meresap gitu nih. Udah, gak apa-apa, taruh aja di tangan. Kemudian cara pemakaiannya juga gampang. Kalian tinggal kayak di giniin gitu ya, di pipanya. Terus kalian taruh di tangan, ditetesin beberapa tetes aja. Oke, kalau gue sih emang pakai skincare tuh kebanyakan ya banyak-banyak aja gitu. Sultan biasa kan beda. Kemudian kalian bisa tap-tap di wajah kalian juga seperti ini. Nah, kalau yang si serumnya ini kebetulan kan aku dikiriminnya itu adalah produk yang Brightly series, dimana memang dia itu mengandung bahan-bahan aktif yang bisa mencerahkan kulit wajah kita. Selain melembabkan, mencerahkan, dan juga pastinya menyamarkan noda-noda hitam, bekas jerawat juga bisa dipudarkan dan juga dimusnahkan dari muka kalian. Oke, dan selanjutnya adalah step yang terakhir, tapi jangan sampai kalian lewatkan karena pada malam hari ini gue bikin konten nih pas banget lagi malam ya kan, sebelum Eke bobo. Kita bisa gunain yang Brightly Ever After Night Cream. Ini dia kayak gini ya. Dia tuh konsentrasinya nanti gue coba share juga ke kalian. Seperti ini guys, konsentrasinya dia. Oke, setelah itu seperti krim-krim pada umumnya, tinggal diusapkan aja di wajah kalian. Nah teman-teman, kalau krim malamnya ini sendiri itu dia fungsinya yang pertama pastinya untuk melembabkan
kulit wajah kita ya, karena kan pada masa kita tidur tuh biasanya kulit itu membutuhkan kelembapan ekstra gitu ya. Kulit wajah kita tuh biasanya bisa kering gitu guys kalau misalkan pas lagi tidur. Nah kemudian karena bahan-bahan aktif yang ada di dalam night cream ini, kalian juga nantinya akan mendapatkan manfaat kulit kalian makin kencang dan juga untuk menyamarkan pori-pori kalian nih guys. Dan kalau kalian yang punya masalah dengan jerawat yang meradang ataupun jerawat yang kemerahan, kalian bisa menggunakan series yang satunya lagi ya guys ya. Jadi rangkaian yang acne series. Nah kalau ini aku kebetulan wajah aku itu memang cenderung ya suka kusam aja. Nah kalau kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan, itu juga kalian bisa tetap menggunakan si day creamnya ini, karena dia juga sudah mengandung UV protection, dimana ketika kalian nanti berada di bawah sinar matahari nih ya di luar, yang membuat wajah kalian menjadi tengik, kusam, pokoknya dengan itu semua tuh harus dihempas-hempaskan radikal bebas dari sinar matahari, dari jalanan, itu kalian bisa diproteksi dengan adanya si day cream ini, oke? Nah, semua produk-produk dari Scarlett ini itu sudah terregister di BPOM juga ya guys ya. Jadi kalian jangan takut. Nah, satu buah produk dari Scarlett ini harganya cuma Rp75.000. Betul banget kan, nggak salah dengar. Murah banget kan, untuk satu botol ini aja tuh kayaknya bisa dipakai sebulan lebih mungkin ya di wajah gue. Dan produk-produk yang lainnya juga gue harap sih bisa dipakai sebulanan gitu ya. Nantinya gue juga bakal pakai rutin setiap produk-produknya, karena sebelumnya gue udah pernah pakai juga serumnya dan itu efek banget sih menurut gue. Kalian lihat sendiri kan, walaupun bare face kayak gini, sebulan yang lalu gue udah pakai, tapi itu kayak kelihatan kan aura bintangnya. Oke guys, kalian juga bisa langsung ngecek out semua produk-produk tersebut di link yang aku taruh di description box aku ya. So, silakan langsung di check out aja. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh-contoh soalnya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa penalaran atau logika itu memang setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda pastinya. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kalian itu bukan orang yang terlalu handal di dalam tes atau bidang itu, kalian tenang aja, karena menurut gue segala sesuatu itu bisa kita pelajari. Nah, salah satunya dengan kalian punya kemauan nih untuk cari YouTube gue dan ketemu gue hari ini, itu artinya kalian mau untuk berkembang dan juga mau untuk belajar. Itu adalah satu poin yang penting nih pada hari ini. Nah, semakin kalian banyak berlatih untuk penalaran dan juga logika, kalian nantinya akan terbiasa nih guys untuk menghadapi soal-soal yang ada di tes. Oke teman-teman, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nah, untuk jawaban yang akan aku berikan pada hari ini itu adalah jawaban dari perspektif aku. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mengkoreksi, silakan boleh mengkoreksi di kolom komentar ya. Tapi ini semua adalah pure dari perspektif dan yang sudah aku pelajari. Oke, ini contoh yang pertama. Ini ada beberapa 3 pola. Nah, di soal ini kita disuruh memilih dari antara pilihan A sampai F, manakah yang merupakan gambar yang harusnya berada di sini gitu ya. Kita lihat dari contoh yang ini tuh ada satu buah gambar. Yang pertama seperti ini. Kemudian kalau kita lihat nih, amati tiga-tiganya, itu nggak ada perubahan dari pola gambar ininya ya. Nih sama-sama ada satu garis, terus ada garis segitiga menghadap ke bawah semuanya. Nah yang berubah adalah, yang kita lihat adalah ini tegaknya tadinya tegak, terus ini dia tuh kayak berputar arah jarum jam gitu ya, ke arah sini gitu, lama-lama ke sini. Nah jadi kita bikin kesimpulan, yang hilang, gambar yang hilang di sini itu adalah nggak mungkin gambar yang A karena sama dengan yang ini, nggak mungkin mengulangi. Terus ini nggak mungkin kesini ya, nggak mungkin arahnya beda karena kan dia searah jarum jam. Kemudian ini berputarnya itu kurang lebih sekitar kayak sedikit-sedikit ya. Nah yang ini pun, ini masih, kalau kita ambil tarik garis tuh masih di sini nih titiknya. Jadi kesimpulan aku harusnya dia itu kalau masih arah jarum jam itu yang titiknya menuju ke sini. Itu adalah jawaban yang paling mendekati yang C. Selanjutnya ini ada polanya, kalau kita lihat ada yang diarsir sama ada yang
putih aja gitu ya. Nah, segitiga yang diarsir ini tadinya tuh hanya kurang lebih ini cuman sedikit doang ya di bagian pojok sini. Nah, lama-lama di gambar yang selanjutnya dia tuh mulai menguasai bagian yang tidak diarsirnya nih teman-teman. Jadi setengahnya. Terus kemudian di sini jadi kayak 3/4-nya. Jadi ini kan 1/4, terus ini setengah, 3/4. Nah, kesimpulannya kalau di yang terakhir ini itu adalah yang satu alias sudah ketutup semua nih sama bagian yang diarsir. Oke, next kalau kita amati dari gambar yang ini, di sini polanya sebenarnya hampir sama, perbedaannya itu adalah di garisnya ini ya, yang ada di dalam buletan. Nah, yang ada dalam lingkaran ini garisnya 1 di gambar yang pertama. Kemudian yang ini nambah nih jadi 2. Yang ini nambah lagi jadi yang ini 2 garis, yang ini 1 garis aja. Jadi kesimpulannya kalau gambar yang keempat itu adalah yang gambar ini ditambahin 1 garis lagi di sininya. Set. Jatuhlah pilihan saya ke jawaban yang A. Lanjut ke soal yang ini. Nih kita lihat di sini sama-sama ada lingkaran ya, persamaan dari ketiga gambar ini. Tapi bedanya di gambar yang ini, itu ada kotak atau persegi ya di sini ya. Jadi dari gambar ini ke sini perbedaannya itu persegi yang ini. Kemudian dari gambar yang ini ke sini itu perbedaannya nambah 1 buah lingkaran ya di sini ya. Nah, jadi kesimpulan saya dia tuh setiap kali lompat ke sini dan ke sini itu ada pertambahan bidang. Kalau dari sini ke sini kotak, nambah kotak. Dari sini ke sini nambah bulat lagi. Nah, berarti kesimpulannya kalau ke sini itu nambah kotak lagi. Nah, jadi kalau ini kita cari jawabannya adalah yang gambarnya seperti ini, bedanya dia luarnya itu kotak. Berarti jawabannya yang ini. Oke, masih semangat lanjut gak nih? Harusnya masih semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini nih kita lihat persamaan dari ketiga gambar ini adalah garis yang ini ya. Garisnya sama-sama. Nah, yang perbedaannya itu adalah bulatan yang di sini nih. Pertamanya dari bulat di sini, terus bulatannya bergeser ke sini, ke atas, bergesernya ke atas serong kanan ya. Jadinya begini. Nah, kemudian dia berada di tengah-tengah nih. Ya, setelah itu berada di tengah-tengah. Kemudian perbedaan berikutnya juga dari ini ke sini itu adalah polanya tuh dia semakin membesar gitu ya lingkarannya ya. Nah, jadi kesimpulan aku dari semua gambar ini, dari yang yang ini ke gambar berikutnya harusnya dia lebih besar dari lingkaran yang ini nih. Dan letaknya nggak di tengah lagi. Jadi kesimpulan aku adalah yang B ini. Nah, lanjut lagi ke soal yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini persamaannya sama-sama bulat, terus ada ini ya. Ada apa nih namanya nih? Silang gitu ya dalam bulatannya. Nah, di sini kita kalau misalkan ada contoh gambar yang kayak gini, kita kan kadang bingung ya teman-teman ya. Aduh, nih memvisualisasikannya tuh susah. Nah, kita coba ambil salah satu contohnya aja, misalkan silang. Kita lihat silang yang ini tadinya di sini. Kita nggak usah mikirin yang bulatannya dulu ya. Silang ini ke sini. Di gambar ini dia jadi ke bawah, jadi ke sini. Di gambar yang ini dia jadi ke sini. Otomatis di gambar yang ini dia harusnya di sini ya, silangnya di atas. Si silang nih di atas. Jadi pilihan kita nih ada 2 nih. Ada 3 nominasi nih, A, E, sama F gitu ya. Yang ini udah pasti salah, yang D, yang C juga udah pasti salah karena nggak ada si silangnya. Kemudian si bulatan ini nih, kita lihat bulatannya dari sini, dari atas pindah ke kiri, terus pindah ke bawah. Otomatis harusnya di gambar yang ini dia pindah ke kanan. Berarti jawabannya tuh antara A sama yang F. Sama yang E ternyata juga sama. Nah, perbedaannya apa lagi nih, kita cari lagi. Ternyata di sini nih kalau kita teliti lagi nih ada titik 2 gitu loh, ada 4 titik di sini. 4 titiknya tadinya di sebelah kanan, terus turun ke bawah, terus jadi ke kiri. Berarti yang terakhir adalah harusnya ke atas nih titik-titiknya. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada sama-sama kayak kotak, terus di dalamnya nih ada 2 garis gitu ya, saling bersinggungan. Yang membedakan itu di garis yang menghadap ke bawah ya teman-teman ya. Tadinya di pinggir sini, terus di gambar kedua dia menuju ke sini. Di gambar ketiga dia tuh agak di tengah
Harusnya posisinya sih di tengah ya gambar ketiga. Otomatis gambar yang keempat itu harusnya posisinya dia itu ada di sini, cenderung ke kiri. Nah, jawabannya itu yang B. Oke teman-teman, ini selanjutnya masih ke polanya juga nih, kita tetap perhatikan dari ketiga gambar ini. Kemudian kita simpulin gambar yang keempat. Nah, di gambar yang ini tuh ada segitiga nih ya, ada 2 garis yang membentuk kayak segitiga, seperti segitiga. Kemudian di gambar yang kedua, ini polanya sama, masih ada gambar yang di satu nih, masih ada gambar ke satu, cuma bedanya dia nambah lagi garisnya, nambah berapa nih? 1, 2. Oke, ini nambah 2 garis. Di sini, ini kan titik terakhirnya di sini nih ya. Kalau gambar yang kedua, nambah lagi 2 garis. Set, set. Nah, otomatis jawaban yang keempat itu pasti nambah 2 garis lagi. Nah, kita lanjut dari yang ini ya. Kita lihat, berarti kalau misalkan yang ini jawabannya kita tinggal tambahin aja nih. Set, set 2 garis. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang ini dia. Oke, next lagi. Nah, ini contoh soalnya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Sebenarnya sama sih, kita menentukan gambar yang keempat dari ketiga gambar di depannya. Nah, kalau di sini yang bisa aku simpulin dari gambar pertama dan gambar kedua, kita bisa ngeliat nih ya, perbedaannya tuh apa sih kita cari. Perbedaannya itu bidang, maksud saya pola-pola yang ini nih, garis ini masih sama, masih ada semua nih di sini. Yang gambar ini terus begini nih masih ada di sini. Cuma bedanya dia kayak sebuah cermin gitu ya. Nih ada cermin di sini. Bedanya si ini nih yang di tengah, yang bulat dan ada ininya itu tetap. Ya, tetap letaknya nggak berubah. Kemudian yang di sini dia tetap, cuman letaknya berubah jadi ke bawah. Nih, jadi ke bawah ya. Habis dicermin di bawah. Yang ini juga nih yang panah jadi ke atas. Nah, kesimpulan aku berarti yang gambar keempat ini itu cerminan dari gambar yang ketiga. Nah, berarti yang ini tetap sama ya teman-teman ya. Cuma bedanya dia menghadap ke sini. Panahnya begini. Set. Ada gininya, segitiganya diarsir. Nah, kita bisa ambil kesimpulan berarti antara yang E sama yang D ya. Sama yang A juga nih ada peluang. Kalau yang ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Selanjutnya yang ini. Tadi kan yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas ya. Berarti yang ini tuh harusnya ada di bawah dan posisinya begini. Bulat. Ya, yang ini nih. Berarti antara ini sama ini sama ini, yang harus kita coret yang mana nih? Ini salah ya, ini kita coret. Kemudian yang ini bulat, ini juga kita coret. Berarti jawaban yang sesuai ini jadi ke atas ya, dibulat, set, Y. Jadi jawaban yang benar adalah yang E teman-teman. Oke teman-teman, ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini tuh ada segitiga. Ya, sisinya ada 3. Kemudian di gambar berikutnya, si segitiga ini dia masuk ke dalam bidang segi 4. 3, 4. Nah, di gambar ketiga itu ada lagi segi 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Jadi di gambar yang keempat harusnya segi 5 ini masuk ke dalam bidang segi 6. Dan dia adanya, ini titiknya nyatu ya, kayak gini. Berarti kita bisa simpulin yang ada segi 6-nya nih di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah, cuma 5. Nah, berarti jawabannya adalah yang sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia ada di dalam sini. Dan titik yang ini itu menemui titiknya juga. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, next question ya. Nah, di contoh soal yang ini kita disuruh menentukan dari kelima gambar yang ada di hadapan kita itu ada salah satu gambar yang berbeda. Nah, kalau kita lihat sih kayaknya semuanya beda ya. Tapi kita harus lebih teliti lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa membedakan dari kelima gambar ini. Nah, kalau dari gambar yang A nih ya, kita lihat coba dari garis hitam ya, karena kan di sini tuh ada garis hitam semua dalam sini nih. Garis hitamnya ini ketemu sama ini. Nih, ketemu ya. Ini ketemu sama ini. Oke.
Yang ini garisnya saling dipertemukan, saling berhadapan juga. Ini juga garisnya berhadapan. Nah, ini tuh nggak berhadapan ya, harusnya dia begini. Karena yang ini yang lain tuh berhadapan. Ini berhadapan. Jadi kesimpulannya menurut aku yang C. Nah, kalau yang ini juga sama. Kita disuruh menemukan satu gambar yang berbeda di antara yang lain. Nah, kalau di sini aku sih lebih cenderung pengen kalian memperhatikan jumlah daun-daun yang ada di dalam dan di bawah sini. Yang ada di atas dan yang ada di bawah. Karena kalau dari pola yang ini tuh kayaknya sama ya semuanya, polanya sama. Jadi kita ngelihat yang berbeda dari dia tuh yang ini ya, si daun-daun ini. Di sini daunnya ada 3, di sini daunnya ada 3. Di sini daunnya ada tuh 2, 3, 4, di sini daunnya ada 4. Di sini daunnya ada 1, di sini daunnya ada 2. Di sini daunnya ada 2, di sini daunnya ada 2. Tuh 2, 3, 4, 5, ada 5, di sini ada 5. Nah, kalau bisa kita simpulin nih dari semuanya tuh sama. Di sini di atas 3, di bawah 3. Angkanya tuh sama semua. Ini doang yang berbeda. Di atasnya 1, di bawahnya 2. Jadi ini yang berbeda. Oke, kita masih ke contoh soal yang sama juga, menentukan satu gambar yang berbeda. Kalau kita lihat, perhatiin ini tuh semuanya sama ya, bulat. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 2 bulatan kecil lagi di dalam lingkaran ini. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam, ada yang putih, hitam putih. Nah, semuanya ada nih. Dan semuanya ada yang di atas, ada yang di bawah letaknya. Berarti ini tidak bisa dijadikan acuan perbedaan. Kemudian panah. Ada yang panah ininya di dalam, ini ada yang di luar. Nah, nih sama semua sih, dalam luar. Berarti ini juga nggak bisa dijadiin acuan. Jadi acuannya apa dong? Nah, ini masih ada satu clue lagi. Ada panah gitu loh di sini. Ini panahnya semua ini ke kiri atau searah jarum jam. Ini juga searah jarum jam. Ini searah jarum jam juga. Ini juga masih searah jarum jam. Berarti yang berbeda itu ini, arahnya beda ya, ke kiri. Sorry, ke kanan maksud saya. Jadi nggak searah sama yang keempat ini. Jadi jawaban saya menurut saya salah atau beda adalah yang E. Oke, itu dia tadi contoh-contoh soal yang sudah gue share mengenai tes ability to learn. Dan buat kalian yang belum mempelajari tes verbal, tes numerical, semuanya sudah ada di YouTube gue. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye!